Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ridro Putra Susanto. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang bisnis menurut para ahli. Dan yang saya ambil di sini adalah menurut Hugh dan Kapur. Menurut mereka, definisi ini bisnis itu sendiri adalah kegiatan individu yang mana terorganisasi atau bisa dikatakan terorganisasi oleh serangkaian individu untuk menghasilkan suatu produk atau barang untuk dijual, serta menjual barang maupun jasa yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, dan di samping itu ditujukan guna untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, saya akan memberikan contoh bisnis yang ada di sekitar rumah saya. Yang saya ambil dari bisnis ini adalah PT Milagros. Menurut saya, PT Milagros ini termasuk yang profit oriented, karena pada organisasi ini berorientasi laba. Jangka waktu kegiatan operasional perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dibubarkan apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian, sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Yang ketiga, perkembangan bisnis menurut Karl Marx berpendapat bahwa adanya perubahan orientasi atau tujuan dari proses produksi dari tujuan nilai guna pada zaman ekonomi barter berubah menjadi tujuan nilai tukar, dan keuntungan saat di bawah kapitalisme menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi. Pada ekonomi barter, produsen hanya menghasilkan barang untuk dikonsumsi sendiri atau ditukar dengan komoditi yang lain, sehingga pada saat ekonomi barter ini tidak pernah terjadi terjadi overproduksi. Ketika tujuan produksi berubah menjadi nilai tukar dan keuntungan, maka terjadinya overproduksi pada suatu perekonomian akan mungkin terjadi. Overproduksi itu sendiri akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan. Perubahan tingkat keuntungan tersebut akan berdampak pada pengeluaran untuk investasi. Volatility dari pengeluaran investasi inilah yang menurut pendapat Karl Marx merupakan penyebab umum dari fluktuasi pada keseluruhan aktivitas ekonomi. Nah, di sini PT Milagros itu termasuk PT Industri Produksi. PT Milagros ini termasuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang direct selling, memasarkan produknya. Perusahaan ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk membangun dan memiliki bisnisnya yang menjiwai latar belakang berdirinya perusahaan ini. Dan tantangan dari salah satu contoh industri ini yang saya amati, dari tantangannya bisnis ini sendiri mengarah kepada pemasaran, karena pemasaran itu sendiri tidak selamanya tetap, dan pemasaran itu sendiri akan berubah-ubah. Ya, itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Rumi dari Prodi Manajemen kelas 2. Saya akan menjelaskan tugas dari materi 2. Pengertian produksi menurut ahli dan menurut saya. Menurut ahli Aswari, produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang maupun jasa. Menurut saya, produksi adalah suatu proses mengubah barang agar memiliki nilai guna yang tinggi. Kedua, dari contoh bisnis di atas jelaskan proses produksinya. Pertama, cek botol, rinse, pengisian, visual awal, pemasangan sel, pemasangan stiker, visual akhir, dan terakhir packing. Selanjutnya itu termasuk menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna. Berikan penjelasannya. Termasuk jenis produksi menambah nilai guna, karena air Milagros atau air kesehatan ini menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat memenuhi kebutuhan kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Selanjutnya nomor 4, terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira yang mana? Ada 4 manfaat, yaitu perencanaan, proses pengolahan, jasa-jasa penunjang. 4 yang terakhir, pengendalian perawatan. Ini termasuk Milagros ini termasuk proses pengolahan, yaitu teknik atau metode tertentu yang digunakan untuk mengubah input berupa bahan baku menjadi output, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam proses produksi, tiap perusahaan memiliki metode yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, termasuk jenis produksi apa? Termasuk produksi industri, karena PT Milagros ini mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan usaha. Perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Yang keenam, cara menghadapi bisnisnya. Ada beberapa cara, yaitu melakukan prediksi yang lebih cerdas, mengurus keuangan dengan baik, unggul dalam teknologi, metode pemasaran yang efektif, meningkatkan kualitas produk. Milagros ini termasuk ekstensifika karena menciptakan atau mengolah barang mentah menjadi barang yang nilai gunanya yang lebih tinggi dari lainnya. Diambil dari pegunungan alami, manfaat dari minuman tersebut adalah untuk menambah kekebalan tubuh manusia. Sekian, terima kasih.